Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita masih dapat hidup dan menikmati segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban modern dan penuh akan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Teman-teman yang dirahmati Allah, apakah sudah mengenal apa itu tawadu? Tawadu merupakan salah satu sifat yang sangat mulia, akan tetapi masih banyak dari kita yang belum dapat memilikinya. Ketika seseorang sudah merasa memiliki segalanya yang ada di dunia ini, jarang dari mereka yang memiliki sifat tawadu dan mengamalkan filosofi padi semakin berisi semakin menunduk. Padahal, tawadu merupakan salah satu ajaran dari agama Islam. Jika dicermati lebih mendalam, tawadu merupakan sifat manusia dalam menampakkan diri lebih rendah daripada orang lain yang memiliki derajat kemuliaan lebih tinggi daripada dirinya sendiri, serta kepada mereka yang hendak memuji dan menghina diri kita. Realitanya, dalam kehidupan bermasyarakat, orang-orang yang bertawadu lebih dihargai dan dihormati dalam lingkungannya, karena mereka sadar bahwa dengan bertawadu, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 37 yang artinya, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Oleh sebab itu, orang-orang yang bertawadu akan senantiasa tunduk terhadap kebenaran dan berjalan dengan cara sederhana. Banyak contoh kejadian manusia atau makhluk lain yang dimana berkat ketawaduannya mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Para kaum Ansor atau penduduk Madinah kemudian bersukacita untuk menerima kedatangan Rasulullah. Sebagai wujud atas kegembiraan mereka pun berlomba-lomba untuk menghiasi rumah-rumahnya agar disinggahi oleh Rasulullah. Namun dalam keriuhan yang terjadi saat itu, Rasulullah SAW berkata, "Aku akan singgah dan beristirahat di tempat yang ditujukan atas kemauan unta ini." Kemudian tali kekang unta tersebut dilepas oleh Rasulullah dan membiarkan si unta berjalan sesuai dengan keinginannya. Yang terjadi adalah si unta nampak tidak berkeinginan untuk berjalan. Ia hanya duduk dan diam di tempat, dan dilakukannya berulang-ulang kali. Sembari di sekitarnya, penduduk Madinah mencoba untuk merayu si unta itu untuk berjalan ke arah rumahnya. Masih dalam keriuhan yang semakin tak terkondisi, tanpa disangka-sangka malaikat Jibril pun datang dan berbisik kepada Rasulullah SAW. "Turunlah di rumah itu, wahai Nabi." Bahwasanya pemilik rumah itu adalah seorang yang tawadu. Ternyata rumah yang dimaksud oleh malaikat Jibril adalah rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Dia adalah seorang sahabat yang sederhana dan penuh dengan ketawaduan. Contoh selanjutnya adalah dalam suatu kesempatan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Ibrahim dengan pertanyaan, "Siapakah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku adalah Khalilullah, aku kekasihmu." Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa perihal yang sama. "Siapakah engkau?" Nabi Isa menjawab, "Aku adalah Al-Masih." Ketika pertanyaan tersebut dilontarkan kepada Rasulullah SAW, beliau menjawab, "Aku hanyalah anak yatim piatu." Berkat pernyataannya tersebut, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Rasulullah SAW dibandingkan nabi-nabi lainnya. Sehingga kita mengetahui betapa tinggi ruh ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya saya akan menjelaskan berbagai manfaat dari tawadu.
Tawadu adalah sifat terpuji yang selain disukai oleh Allah Subhanahu wa taala juga memberikan banyak manfaat kepada orang-orang yang menerapkannya. Sikap rendah hati dan tidak pernah menyombongkan kemampuan diri sendiri memberikan banyak manfaat positif seperti yang pertama, menjadi jalan masuk surga. Lawan dari tawadu adalah sombong. Sebagaimana yang kita ketahui, sombong merupakan salah satu sifat yang dapat menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Rasulullah pernah bersabda, "Tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun hanya sebesar zarah." Hadis riwayat Muslim. Manfaat tawadu ini hanya dimiliki oleh orang yang berhasil menyingkirkan sifat sombong dari dalam hatinya. Sombong merupakan sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap mukmin hendaknya menyimpan sifat tawadu dalam dirinya. Manfaat tawadu yang selanjutnya adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sunatullah bahwa orang yang merendahkan diri karena Allah akan diangkat derajatnya. Begitu juga sebaliknya. Rasulullah bersabda, "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Dari hadis tersebut, bukan hanya orang bertawadu yang akan mendapat keutamaan, namun juga orang yang memberi maaf kepada orang lain. Mau memberi maaf juga merupakan salah satu tanda dari kerendahan hati. Manfaat yang ketiga adalah mendapat simpatik dari banyak orang. Sikap tawadu lebih disukai daripada sikap sombong. Oleh karena itu, seseorang yang menerapkan sikap tawadu akan mendapat banyak simpatik dari orang-orang yang di sekitarnya. Manfaat yang keempat adalah mempunyai banyak teman. Adanya kemajuan teknologi dan modernisasi yang berkembang secara pesat membuat kita harus pintar-pintar dalam memilih teman. Untuk menghindari pengaruh-pengaruh yang negatif yang diakibatkan dari tuntutan-tuntutan dan kemajuan teknologi tersebut, dengan demikian sikap tawadu akan membuat orang lain menjadi lebih nyaman berteman dan bergaul dengan kita. Karena sifat tawadu memberi banyak manfaat dan pengaruh baik bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga akan mendapatkan penilaian positif dari orang-orang untuk dijadikan teman. Manfaat yang kelima adalah dihormati orang. Sikap rendah hati dan tidak pernah menyombongkan diri atas ilmu-ilmu yang dimilikinya mendapatkan nilai plus dan rasa hormat dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, bahwa dengan tawadu, seseorang dapat membuat hati dan pikiran mereka lebih tenang dan tentram. Mereka tidak akan merasa khawatir akan kemampuannya yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain, ataupun mereka merasa tidak dihargai ilmunya. Karena dia sadar bahwa kemampuan dan keilmuan yang dimiliki bukan untuk diumbar-umbar, apalagi untuk dipuji oleh orang lain. Manfaat yang ketujuh adalah terhindar dari sikap sombong, takabur, dan kezaliman. Terdapat begitu banyak kezaliman yang terjadi yang disebabkan karena manusia memiliki sikap sombong dalam hatinya, yang dimana sikap sombong merujuk kepada sikap yang merendahkan orang lain dan merasa dirinya lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang lain. Oleh sebab itu, kita perlu memiliki sikap tawadu dalam hati kita, karena tawadu merujuk kepada sikap rendah diri, rendah hati, dan menyadari bahwa tiap manusia itu saling membutuhkan, terlepas dari harta dan kasta yang dimilikinya. Manfaat tawadu adalah mencegah kezaliman, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri dan daripada yang lainnya, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, dan yang salah, khilaf dan keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.